Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga semuanya. Terima kasih yang udah hadir hari ini teman-teman. Terus juga terima kasih kepada Bu Winda yang udah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hari ini. Kami akan mempresentasikan tentang logika proposisi atau yang disebut juga logika matematika. Kami dari kelompok 2. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Pak Raditya sebagai moderator, dan juga saya Chandra Satria sebagai narator, Dan saya Zaki Aziz Sono sebagai narator. Pada pendahuluan ini, kita akan memperlihatkan poin-poin penting dalam logika proposisi, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, proposisi operasi pernyataan, convert inverse, dan kontraposisi pernyataan yang ekuivalen. Di sini saya akan memperkenalkan dasarnya dulu kepada teman-teman agar teman-teman tahu kedepannya yang dijelaskan oleh narator. Saya akan memperjelaskan apa itu proposisi. Proposisi ini itu pernyataan, teman-teman. Bisa disebut dengan pernyataan. Jadi pernyataan ini adalah sebuah kalimat tertutup yang mempunyai nilai kebenaran saja atau salahnya saja, tapi tidak keduanya, teman-teman. Jadi salah ya salahnya saja, tapi benar benarnya saja gitu doang. Dan disimbolkan dengan PQRST. Itu huruf kecil semua, teman-teman. Dimulai dari PQRST, mulai dari P pokoknya. Nih contohnya seperti ini, teman-teman. Terus nilai kebenaran suatu pernyataan dinotasikan dengan juga simbol seperti ini, teman-teman. Terus contohnya seperti ini. Ini pernyataan, teman-teman. Dilambangkan dengan awali dengan PQRS. Hasil perkalian 3 dan 6 adalah 18. Itu benar, teman-teman. Dan dilambangkan dengan ini, teman-teman. Jangan lupa dikasih ini. Dan contoh lagi, semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Itu salah, teman-teman. Karena bilangan prima bilangan genap. Dilambangkan dengan salah. Atau ada juga dengan true atau false, F sama T gitu, teman-teman. Ada juga nih 12 tambah 5 lebih besar dari 16. Itu benar, teman-teman. Karena 12 tambah 5 itu 17, teman-teman. Besi adalah benda cair. Itu salah, teman-teman. Dilambangin dengan S tuh. Karena besi itu benda padat, teman-teman. Lebih ini saya kasih tahu ya, teman-teman. Lebih bicara. Jadi PQRST ini itu simbol pernyataan, teman-teman. Pokoknya kalau awal-awal itu diawali dengan ini, titik dua kayak gini, teman-teman. Terus juga kalau pernyataan itu dibilang benar, ada seperti huruf T seperti ini, teman-teman. Ini seperti ini, teman-teman ya. Biar lebih jelas, saya besarin ya. Jadi ini simbolnya, teman-teman. Beda dengan kayak dibilang benar apa atau enggaknya itu ditentukan oleh S sama B nya atau T atau F gitu. S aja. Ini contoh bukan proposisi, teman-teman, atau pernyataan. Kalimat yang tidak mempunyai nilai kebenaran yang pastinya adalah bukan pernyataan. Contohnya capek deh. Kenapa sih capek deh bukan pernyataan? Karena capek deh itu ungkapan perasaan gua. Kayak itu belum tentu benar. Gua capek apa enggaknya? Yang tahu itu cuma gua. Contoh lagi nih, X2
kurang 5x ditambah 4 lebih besar dari 0. Emang kita tahu x-nya ini berapa? Kalau x-nya ada diketahui gitu, baru bisa dibilang pernyataan, teman-teman. Contohnya lagi, apakah kamu sudah makan? Kenapa bisa dibilang bukan pernyataan? Karena itu pertanyaan, teman-teman. Terus juga ada lagi, contohnya, tolong buka pintu. Itu bukan pernyataan, teman-teman, karena itu minta tolong atau suruhan. Oke, selanjutnya kombinasi preposisi, teman-teman. Jadi sebelum teman-teman ke selanjutnya itu bakalan mengenal apa itu konjungsi, disjungsi, lingkaran, implikasi, implikasi. Itu bakalan dijelasin oleh narator kita. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu, ya teman-teman paham yang akan dijelaskan oleh narator kita. Pertama, jadi urut yang kayak gini nih, yang ke atas, tanda panah ke atas itu disebut dan, teman-teman. Terus juga atau itu disimbolin dengan huruf seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Terus tidak itu disimbolin dengan ini. Terus diimplikasi dengan tanda ke arah kanan. Terus diimplikasi dengan arah seperti ini, teman-teman. P dan Q disebut proposisi atomik. Kombinasi P dengan Q menghasilkan proposisi majemuk, compound proposition. Selanjutnya, contoh, hari ini hujan, saya membawa payung. Nah, P ini kan tadi kan udah saya kasih tahu bahwa itu yang seperti ini. P ini seperti ini. Itu artinya tidak, jadi kebalikan dari P ini. Hari ini hujan berarti tidak hujan hari ini, gitu teman-teman. Dan kalau yang ini saya contohin. Jadi dikasih kayak gini, ya tulis saja kebalikan. Pokoknya teman-teman ingetin simbol-simbol ini aja untuk dalam kombinasi pernyataan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh narator kita, yaitu Sandra. Oke teman-teman, boleh tepuk tangannya nih untuk narator kita. Operasi pernyataan itu dibagi beberapa bagian, yaitu negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Selanjutnya, tolong. Negasi, lingkaran. Notasinya seperti ini, seperti yang sudah dijelaskan, yaitu seperti ini. Jika P adalah suatu pernyataan, maka negasi P ditulis negasi P digunakan untuk menyangkal atau kebalikan dari suatu pernyataan. Contohnya seperti ini. Pernyataannya adalah Jakarta, ibu kota Indonesia. Nah, negasi P-nya adalah Jakarta benar, Jakarta ibu kota Indonesia, atau Jakarta bukan ibu kota Indonesia. Nah, tabel kebenarannya tuh seperti ini. Ini yang pernyataan biasanya, ini yang pernyataan negasinya.
Jadi B itu untuk benar, S itu untuk salah. Jadi jika pertanyaan yang pertama adalah benar, saat negasi menjadi salah. Dan jika pernyataannya adalah salah, maka negasinya menjadi benar. Untuk latihan soalnya seperti ini. Jika pertanyaannya hari ini hujan, maka negasi pernyataannya adalah tidak, hari ini tidak hujan. Pertanyaan seperti ini adalah pernyataan kedua adalah anak-anak diliburkan sekolah. Jadi negasi pernyataan kedua adalah tidak, anak-anak tidak diliburkan sekolah. Jadi ini tuh sebenarnya simpel banget, yaitu kebalikan dari pernyataan pertama. Seperti yang tadi, jika pernyataan pertama benar menjadi salah, jika salah menjadi benar. Nah, yang kedua adalah disjungsi atau notasinya seperti ini, yaitu seperti V, seperti yang sudah dijelaskan. Dua pernyataan P dan Q dapat digabung menjadi sebuah pernyataan baru dengan kata hubung atau. Contoh, Jakarta ibu kota Indonesia. Yang pernyataan kedua, Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. Nah, di kalimat pernyataan disjungsinya adalah Jakarta ibu kota Indonesia atau Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. Jadi kedua pernyataan tersebut digabung dengan kata atau. Tabel kebenarannya pun seperti ini. Pernyataan pertama adalah benar, pernyataan kedua adalah benar, maka menjadi benar. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka menjadi benar. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua adalah benar, maka menjadi benar. Nah, yang paling beda adalah jika kedua pertanyaan adalah salah, maka hasilnya pun akan menjadi salah. Jadi ini contoh soalnya. Pernyataan pertama, pemuda itu tampan. Pernyataan kedua, pemuda itu tinggi. Jadi kalau kita gabung jadi disjungsi adalah pemuda itu tampan atau juga pemuda itu tinggi. Nah, yang ketiga adalah konjungsi, dan ini pun sebenarnya simpel banget juga kayak tadi. Notasinya adalah seperti V terbalik. Nah, dua pernyataan P dan Q dapat digabung menjadi sebuah pernyataan baru dengan kata hubung dan. Contoh, pernyataan pertama adalah Jakarta terletak di Pulau Jawa. Pernyataan kedua, dua adalah bilangan prima. Jadi kedua ini digabung menjadi Jakarta terletak di Pulau Jawa dan dua adalah bilangan prima. Ini untuk tabel kebenarannya. Benar dan benar menjadi benar, benar dan salah menjadi salah, salah dan benar menjadi salah, salah juga menjadi salah. Ini yang skenario untuk menjadi benar, cuma kalau kedua pernyataan itu sama-sama benar. Nah, ini untuk contoh soalnya ada. Aduh, belum lagi nih orang. Lanjutkan dari sini lagi ya. Saya ulangi ya. Konjungsi dan notasinya adalah P terbalik. Dua pernyataan P dan Q dapat digabung menjadi sebuah pernyataan baru dengan kata hubung dan. Contoh, Jakarta terletak di Pulau Jawa. Dua adalah bilangan prima. Nah, konjungsinya adalah dua pernyataan itu digabung dan disambung dengan dan. Jakarta terletak di Pulau Jawa dan dua adalah bilangan prima. Nah, latihan soalnya seperti kayak tadi. Pernyataan pertama, pemuda itu tampan. Pernyataan kedua, pemuda itu tinggi. Jadi konjungsinya adalah pemuda itu tampan dan pemuda itu tinggi. Oke, yang keempat adalah implikasi. Jika maka, notasinya itu panah ke kanan. Dua pernyataan P dan Q dapat digabung menjadi sebuah pernyataan baru dengan bentuk jika P maka Q. Contoh, P ada gula, Q ada semut. Implikasinya adalah jika ada gula maka ada semut. Nah, ini tabel kebenarannya. Semua skenario bakal menjadi benar kecuali ada Q-nya itu S salah, maka implikasinya akan menjadi salah.
kecuali itu semuanya akan menjadi benar. Oke, contoh soal lagi. Anda berusia 17 tahun. Q, Anda dapat memperoleh SIM. Kalau kita jadikan implikasi, maka jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda akan mendapatkan SIM. Memperoleh SIM. Untuk selanjutnya, saya Tepuk tangan dulu nih buat narator kita kali ini. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh narator kita selanjutnya, yaitu Zaki. Tepuk tangan buat Zaki dong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya menyampaikan tentang poin-poin, saya ingin memberikan satu contoh tentang implikasi. Oke, di sini saya akan memberikan dua pernyataan. Pernyataan P, contohnya adalah jika pernyataan P, Satria lulus ujian. Pernyataan P, Satria lulus ujian. Pernyataan Q, Satria belajar dengan giat. Nah, implikasi itu berada di antara pernyataan P dan pernyataan Q. Berarti pernyataan P implikasi dan pernyataan Q. Oke, berarti digabungkan menjadi pernyataan P, Satria lulus ujian implikasi jika dan hanya jika. Pernyataan Q, Satria belajar dengan giat. Berarti jika disambung menjadi Satria lulus ujian jika dan hanya jika Satria belajar dengan giat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang poin-poin implikasi. Artinya jika dan hanya jika. Berarti jika kalau melihat tanda panah bolak-balik, berarti itu adalah implikasi jika dan hanya jika. Jelasannya, dua pernyataan P dan Q dapat digabung menjadi sebuah pernyataan baru dengan bentuk P jika dan hanya jika Q. Contohnya P, sekarang hari mendung. Q, sekarang akan turun hujan. P diimplikasi jika dan hanya jika. Q berarti menjadi pernyataan P, sekarang hari mendung. Diimplikasi jika dan hanya jika pernyataan Q, sekarang akan turun hujan. Oke, sekarang kita ke tabel kebenarannya. Oke, kunci dari tabel kebenaran diimplikasi adalah teman-teman cukup lihat yang benar dan salah. Teman-teman cukup lihat yang sama, benar dan benar, salah dan salah. Jika sama, benar dan benar, salah dan salah, maka hasilnya pasti benar. Teman-teman bisa lihat. Jika berbeda, benar salah atau salah dan benar, maka hasilnya sama dengan salah. Oke, kita sekarang ke latihan soal. Pernyataan P, lampu menyala. Pernyataan Q, saka ditekan. Pernyataan P diimplikasi pernyataan Q. Pernyataan P, lampu menyala. Diimplikasi jika dan hanya jika pernyataan Q, saka ditekan. Oke, sekarang kita ke tabel kebenarannya. Cukup lihat yang sama. Jika sama, B dan B hasilnya benar, S dan S hasilnya benar. Jika beda, salah dan salah. Lanjut. Converse, inverse, dan kontraposisi. Oke, di sini saya akan berikan satu contoh lagi. Di sini saya akan berikan dua pernyataan. Pernyataan P dan Q. Pernyataan P, Farel memiliki uang. Pernyataan P, Farel memiliki uang. Pernyataan Q, Farel pergi jalan-jalan. Oke, pertama kita akan membuat ke implikasi. Ini nggak hanya implikasi saja, bisa konjungsi, bisa disjungsi, tapi sekarang saya memakai implikasi. Implikasi itu jika dan maka. Oke, Farel kita ubah menjadi implikasi. Implikasi berarti jika pernyataan P, maka pernyataan Q. Berarti menjadi jika Farel memiliki uang, maka pernyataan Q, Farel pergi jalan-jalan. Oke, sekarang kita akan mengubah ke converse, inverse, dan kontraposisi. Oke, intinya kalau converse itu dibalik. Yang tadinya pernyataan P duluan menjadi Q, pernyataan Q yang tadinya pernyataan Q duluan diakhirkan menjadi pernyataan P. Contohnya menjadi gimana? Berarti menjadi jika pernyataan Q, maka pernyataan P. Berarti dibalik. Yang tadi awalnya di awal menjadi di akhir, yang di akhir menjadi di awal. Jika pernyataan P, jika pernyataan Q, Farel pergi jalan-jalan, maka pernyataan P, Farel memiliki uang.
yang dibalik, yang tadinya di awal di akhir, yang tadinya di akhir jadi di awal. Oke, sekarang contoh inverse. Kalau inverse itu posisinya tidak dibalik, cuman dua-duanya diubah menjadi negasi. Jika negasi P, maka negasi Q. Berarti hasilnya menjadi jika negasi P, Farel memiliki uang, maka negasi Q, Farel salah. Jika negasi P, Farel tidak memiliki uang, maka negasi Q, Farel tidak pergi jalan-jalan. Dua-duanya diubah menjadi negasi atau ditambahkan kata tidak. Oke, sekarang kontraposisi. Contoh dari kontraposisi, yang tadinya posisinya diubah dan dua-duanya menjadi negasi. Berarti menjadi jika negasi Q, maka negasi P. Berarti contohnya menjadi jika negasi Q, Farel tidak pergi jalan-jalan, maka negasi P, Farel tidak memiliki uang. Oke, sekarang kita akan lanjut ke PowerPoint-nya. Converse, inverse, dan kontraposisi. Jika P implikasi Q adalah implikasi, maka converse diganti. Yang tadi awalnya P di awal menjadi di akhir, Q-nya menjadi di awal. Inverse tidak diganti, cuma dua-duanya diubah menjadi diganti. Tambahkan kata tidak. Kontraposisi dua-duanya diganti, yang tadi awal di akhir dan di akhir di awal, dan dua-duanya diubah menjadi negasi. Tambahkan kata tidak. Oke, contohnya pernyataan P, Amir orang kaya. Pernyataan Q, Amir memiliki mobil. Implikasinya P implikasi Q. Kita ubah menjadi implikasi dulu. Jika Amir orang kaya, maka Amir memiliki mobil. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisinya. Oke, berarti converse-nya menjadi diubah, yang tadi awal di akhir menjadi di awal. Berarti menjadi jika Amir orang kaya, maka Amir memiliki mobil. Diubah posisinya. Inverse tidak diubah, cuma dua-duanya ditambahkan kata tidak atau diubah menjadi negasi. Jika Amir tidak memiliki mobil, maka Amir bukan orang kaya. Yang terakhir kontraposisi, dua-duanya diubah posisinya dan diubah menjadi negasi. Jika Amir bukan orang kaya, maka Amir tidak memiliki mobil. Latihan soal. Pernyataan P, Rudi memiliki pekerjaan. Pernyataan Q, Rudi mendapatkan gaji. Jika P implikasi Q adalah implikasi, maka converse. Converse itu diubah, yang tadi di awal di akhir menjadi di awal. Berarti kalau implikasi, jika Rudi mendapatkan gaji, yang dari akhir menjadi di awal, maka yang di awal menjadi di akhir. Rudi memiliki pekerjaan. Jika Rudi mendapatkan gaji, maka Rudi memiliki kerjaan. Inverse, dua-duanya diubah menjadi negasi dan tidak diubah posisinya. Berarti menjadi jika Rudi tidak memiliki pekerjaan, maka Rudi tidak mendapatkan gaji. Kontraposisi, posisinya diubah dan dua-duanya menjadi negasi. Jika Rudi tidak mendapatkan gaji, maka Rudi tidak memiliki pekerjaan. Sekarang pernyataan yang ekivalen. Contoh, tunjukkan bahwa P implikasi Q ekivalen secara logika dengan negasi T disjungsi Q. Oke, sekarang kita akan membuat tabel kebenarannya. P implikasi Q. P implikasi Q cukup lihat benar dan salahnya saja. Kalau ada benar dan salah, maka jawabannya pasti salah, sisanya benar. Itu implikasi. Benar dan benar, benar. Benar dan salah, rumusnya di sini benar dan salah. Jika benar dan salah, pasti jawabannya salah. Sisanya itu benar. Salah dan benar benar, salah dan salah benar. Ya, sekarang kita ke negasi P dijungsi Q. Pertama kita mencari negasi P-nya dulu. Berarti diubah. Yang tadinya P semuanya benar dan benar, salah dan salah, kita ubah. Yang tadinya benar menjadi salah menjadi salah, salah menjadi benar, salah menjadi benar. Ya, sekarang disjungsi atau
Diksi atau. Rumusnya di sini, jika ada kata benar, maka hasilnya pasti benar. Diksi P atau Q. Yang di sini salah dan benar. Ada kata benarnya, jawabannya benar. Salah dan salah, tidak ada benarnya, maka jawabannya salah. Benar dan benar, ada benarnya dua-duanya, maka jawabannya benar. Salah dan benar, ada benarnya, maka jawabannya benar. Nah, hasil P dikasih Q ekuivalen dengan negasi P diksi Q. Kenapa ekuivalen? Karena hasilnya teman-teman, lihat polanya. Benar, salah, benar, benar. Benar, salah, benar, benar. Walaupun berbeda di atasnya, tapi hasilnya sama. Itu disebut ekuivalen. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu nih buat narator kita kali ini. Semoga yang dijelaskan tadi dapat kita pahami semuanya dan mendapatkan ilmu yang dan kita ada lebih interaktif lagi. Saya punya sesi pertanyaan nih buat kalian semua. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Yang mau bertanya nggak nih? Siapa namanya? Muslim. Saya mau tanya coba lihat slide 18 dong tolong. Ini kan dia bilang kalau P maka Q. Kalau di converse jadi Q maka P. Coba kita lanjut lagi slide-nya. Soalnya kan bilang P itu Amir orang kaya, Q Amir memiliki mobil. Kalau converse artinya Amir memiliki mobil maka dia orang kaya kan, harus seperti itu kan. Coba lanjut lagi slide-nya. Itu kalau lihat di converse, jika Amir orang kaya, kalau Amir orang kaya itu bukannya P ya? Atau gimana? Itu inverse sama kontraposisi juga kayaknya harusnya ingkaran P maka ingkaran Q. Kok itu ingkaran Q malah ingkaran P? Oke, itu doang ya. Oke, selanjutnya ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Oh iya. Siapa? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya. Nama saya Marcel Wijaya. Saya ingin bertanya, kan di sini kan sebenarnya soal logika ya. Tapi Kak, apakah soal logika ini berdasarkan fakta di dunia nyata atau berdasarkan pernyataan yang ada di soal-soal tersebut? Paling itu aja sih pertanyaan. Oh iya. Terima kasih. Ada, kita buka 4 pertanyaan. Oke. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Francesco Efraim dan saya ingin bertanya nih untuk kelompok logika ya. Nah, Ya. boleh dong di slide yang ke-18 mengenai implikasi. Sekali lagi. Nah, sebenarnya menyambung saja sih dengan apa yang dikatakan oleh teman kita Marcel. Ini kan mengenai logika ya. Nah, dan di sini kan diberikan mengenai tabel kebenarannya, yang dimana kayak pernyataan P dan Q, B benar-benar maka benar. Aku mau tanya doang nih satu, kenapa bisa jika pernyataan pertama benar, habis itu pernyataan keduanya salah maka dikatakan salah atau sebaliknya? Sedangkan pernyataan yang terakhir yang dimana keduanya merupakan pernyataan salah, hasilnya merupakan pernyataan benar. Itu aja sih. Ya, Terima kasih. saya terima kasih. Selanjutnya ada lagi nggak nih? Satu pertanyaan lagi. Ini sesi menjawab. Menjawab ini kan dijawab oleh narator kita yaitu Zaki. Yang soal pertama akan dijawab oleh Zaki. Zaki, silakan. Ya, di sini saya akan menjawab soal pertama dari Wesley. Oke, jadi tadi yang disampaikan Wesley itu sepenuhnya adalah kesalahan saya. Itu adalah kesalahan teknis yang telah saya lakukan. Nah, di sini saya akan membenarkan apa yang telah yang salah yang PPT. Oke.
Jawabannya berarti converse. Kalau converse itu dibalik. Nah ini yang tadinya A, ini pernyataan Q dan ini pernyataan P. Seharusnya saya balik tapi ini belum dibalik. Maka yang benar adalah dibalik. Jika Amir memiliki mobil, maka Amir orang kaya. Itu adalah jawaban yang benar. Oke. Yang inverse itu jawabannya tidak dibalik, tapi dua-duanya diubah menjadi negasi. Berarti yang jawaban benar adalah jika Amir bukan orang kaya, maka Amir tidak memiliki mobil. Tidak dibalik. Yang tadinya benar Q dan P hanya diubah menjadi negasi. Dan yang terakhir kontraposisi. Kontraposisi itu dua-duanya diubah posisinya, dibalik dan dijadikan negasi. Berarti jawabannya menjadi jika Amir tidak memiliki mobil, maka Amir bukan orang kaya. Oke. Itu jawaban yang benar dan kesalahan yang telah saya lakukan. Oke. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua yang dipertanyakan oleh Marcel. Saya izin menjawab, saya sebagai moderator ingin menjawab pertanyaan Marcel. Pertanyaannya tadi, apakah pernyataan logika matematika itu sesuai di dunia nyata atau hanya di dalam matematika saja? Pernyataan logika matematika bisa digunakan di dunia nyata, bukan hanya di dalam matematika. Di dunia nyata, logika dipakai dalam pengambilan keputusan, pemrograman komputer, kecerdasan, buatan hukum, bahkan kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika hujan maka jalanan basah. Itu dicek kebenarannya di dunia nyata, bakalan hujan benar. Terus juga misalnya teman-teman, tombol di dalam komputer, jika tombol ditekan maka lampu menyala. Itu diimplementasikan logika matematika di teknologi. Itu aja, kira-kira udah cukup belum Mas? Terima kasih. Pertanyaan ketiga bakalan dijawab oleh narator kita, Satrio. Oke, saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Francisco. Jadi pertanyaannya adalah kenapa sih kalau yang P itu benar tapi yang Q itu salah, malah hasilnya itu menjadi salah. Ini kenapa kalau pertanyaan itu benar dan keduanya salah maka jadi salah. Jadi implikasi itu istilahnya itu seperti janji. Misalkan P pernyataannya adalah saya belajar dengan dia. Q-nya tapi salah, saya tidak lulus ujian. Maka implikasinya adalah tidak valid gitu. Karena melanggar pernyataan pertama. Jadi untuk pertanyaan ketiga sebenarnya itu saja dari saya. Oke, kita akhiri saja. Kira-kira teman-teman ada saran nggak nih untuk kelompok kami? Ya, perkenalkan nama saya Bimo Raditya Faiz. Saya mau memberi saran Bimo. Mungkin untuk beberapa latihan soal kan tadi ada yang kosong. Iya. Itu bisa dijadikan sebagai interaksi buat audiensnya buat ngerjain mungkin untuk ke depan. Jadi biar audiensnya bisa ngerti interaksi langsung sama soal-soalnya. Oke, terima kasih Bimo. Selanjutnya ada saran lagi nggak buat kita nih? Oke, saya dari Marcelo ingin memberi saran saja untuk yang penyampaian materi ya. Untuk itu sebenarnya mungkin lebih dikuasai ya, dipelajari sebelum presentasi gitu, biar tidak tiba-tiba berhenti di tengah-tengah baru dilanjutkan lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sarannya. Selanjutnya ada saran lagi nggak nih? Biasa satu saran lagi. Di sesi tanggapan teman-teman tentang presentasi kali ini gimana nih?
boleh dong kasih satu tanggapan kepada kita. Perkenalkan, nama saya Farel Giam. Kalau untuk tanggapan saya, menurutnya saya sih udah bagus ya. Penyampaian materi juga sudah lumayan. Setidaknya audiens itu sudah mengerti gitu. Secara garis besar itu sudah mengerti materi yang disampaikan. Itu saja sih. Oke, makasih untuk Farel udah ngasih tanggapan untuk kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.